Saudara Roy Suryo hadir dalam gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Bareskrim Polri. Bersama tim pembela ulama TPUA, Roy Suryo hadir dalam gelar perkara ini. Roy Suryo datang bukan sebagai pelapor maupun terlapor, saudara, melainkan ahli yang diajukan tim TPUA. Roy Suryo bilang akan menyoroti beberapa hal dalam gelar perkara khusus ini, di antaranya tahun pelaksanaan KKN, lembar pembayaran SPP, dan formulir registrasi Jokowi. Apa yang abang sampaikan ini sebelumnya sempat dibawa juga di gelar perkara biasa atau pasti khusus? Makanya karena ini tidak pernah dipanggil di gelar perkara, ini hanya kemarin banyak dikatakan itu jangan hanya di luar. Makanya supaya tidak hanya diumbar di luar di media, terima kasih teman-teman media yang sudah memberitakan, kami presentasikan di dalam, lebih detail nanti yang ada di dalam. Oke? Kalau Gitu ya. 3 ijazah tadi memang ijazah yang memang digunakan Bareskrim untuk di Itu yang saya tidak tahu. Makanya Bareskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu. Oke, gitu ya. Supaya ya. Nanti 3 ijazah itu misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya. Bung Roy siapa? Sangat setuju. Silakan hadirkan. Frono Jiwo silakan hadir. Sri Murti Ningsih silakan hadir. Tapi almarhum Hari Mulyono ya kita ziarah saja. Ya. Polisi menegaskan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang tengah bergulir masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Penyidik Polda Metro Jaya masih mengumpulkan bukti dengan memeriksa sejumlah saksi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Egy Sujana terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Penyidik menyebut ada 2 objek perkara yang didalami terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan, di mana salah satunya adalah laporan yang diajukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7 orang saksi yang rencana akan dilakukan klarifikasi oleh Subdit Kamnep, 6 diantaranya telah hadir. Saksi-saksi yang diambil keterangannya dalam tahap penyelidikan kali ini, dalam proses pendalaman, dilakukan klarifikasi, adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang didalami. Ya, dari mulai dugaan pencemaran nama baik hingga dugaan penghasutan. Ya, sebagaimana ada beberapa dasar laporan polisi. Polisi melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Proses gelar perkara khusus sempat diagendakan 3 Juli lalu, namun diundur atas permohonan dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Gelar perkara khusus diajukan TPUA setelah sebelumnya polisi telah menetapkan bahwa ijazah milik Jokowi merupakan dokumen asli dan sah. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Yan Faris di Gedung Bareskrim Polri Jakarta untuk mengetahui informasi terkini terkait gelar perkara kasus ijazah Jokowi. Selamat siang Nanda, apa yang hendak digali polisi dari gelar perkara kali ini? Oke. Selamat siang Bella, tentunya apa yang ingin digali adalah terkait dengan pembaruan informasi yang memang dimiliki oleh pihak penggugat. Di sini yang kita tahu adalah tim pembela ulama dan aktivis. Karena kalau kita mengingat kembali ke belakang, Bella dan juga saudara, tepatnya di tanggal 22 Mei 2025, memang dari Bareskrim Polri di sini disampaikan oleh Dirtipidum bahwa ijazah Jokowi ini adalah ijazah asli ataupun memang sama dengan ijazah pembanding, yakni 3 ijazah pembanding yang memang sampai dengan saat ini tidak disebutkan spesifik oleh Bareskrim Polri. Nah, itu yang ingin digali tentunya. Dan untuk mendukung itu, tadi oleh tim atau pihak dari TPUA bersama dengan rekan-rekan yang juga turut diundang oleh Bareskrim Polri pada gelar perkara khusus hari ini membawa beberapa bukti yang tadi saya lihat memang ada di dalam satu kertas yang memang berisi berlembaran. Dan kalau misalkan saya cermati di sini ada beberapa hal yang spesifik dan utamanya adalah ini berdasarkan hasil dari error level analysis atau ELA. Tadi yang disampaikan oleh Roy Suryo seperti itu. Nah, jadi Bella dan juga saudara, dari hasil tadi yang saya cermati, yang pertama adalah ditemukan Roy Suryo independen melakukan komparasi menggunakan ijazahnya sendiri dengan ijazah digital yang tersebar dari ijazah yang diduga milik dari
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hasilnya tidak match. Tidak hanya itu, ia juga membandingkan dengan 3 ijazah lain yang ia sebut merupakan ijazah dari dalam tanda kutip teman dari Jokowi yang merupakan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang dimana tadi juga disebutkan namanya. Yang pertama adalah Pronojiwo, kemudian almarhum Hari Mulyono, kemudian juga ada Sri Murtiningsih, yang memang ketika juga berdasarkan dari ELA tersebut hasilnya juga tidak sama, tidak identik, dan juga ini bisa dikatakan palsu berdasarkan apa yang tadi Rosuryo sampaikan. Jadi apa-apa saja memang dikatakan ini tidak identik, Bella dan juga saudara, berdasarkan dari font salah satunya dan juga berdasarkan dari warna ijazah itu sendiri. Nah, nanti itu akan dibuktikan di dalam digelar perkara khusus bersamaan dengan Rismon Sianipar yang kita tahu bahwa tadi disampaikan Rismon Sianipar dihadirkan dalam gelar perkara khusus ini sebagai ahli independen dari ahli digital forensik. Nanti akan dijabarkan secara teknisnya di dalam seperti apa. Nah, kemudian yang menarik perhatian kami adalah yang ketiga penjabarannya, yakni face comparison. Di face comparison ini memang tadi dijelaskan bahwa ia menggunakan ELA tadi menghasilkan bahwa hasil dari foto Jokowi yang sekarang ini tidak sama dengan hasil pada ijazah dari ijazah yang diduga milik Presiden Joko Widodo. Jadi tadi disebutkan bahwa hasilnya justru ini sama dengan Dumantno Budi Utomo yang memang disebut-sebut sebagai sepupu dari Jokowi. Nah, ini yang akan dicermati kemudian apakah informasi-informasi ini nantinya menjadi yang terbaru juga tentunya bagi penyidik terkait dengan gelar perkara khusus ini, karena tadi Roy Suryo menyampaikan bahwa apa yang ia pegang dan yang ia kantongi terkait dengan apa yang tadi dijelaskan belum pernah ia sampaikan sebelumnya di gelar perkara sebelum-sebelumnya. Jadi ini menjadi harapan juga untuk kemudian penyidik bisa menerima dan juga mencermati terkait dengan penemuan-penemuan ini, karena tadi kalau dari tim kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah tiba, tadi diwakilkan oleh Yakub Hasibuan bersama dengan timnya, yang menyampaikan bahwa sebenarnya timnya tidak ingin untuk datang karena kembali kemarin sudah menghargai proses yang sudah berlangsung dan juga sudah ada hasil dari Puslapor. Hanya saja karena ini permintaan memang dari TPUA untuk kemudian ini tidak membuat masalah ataupun polemik ini semakin panjang, maka pihaknya ini datang untuk memberikan keterangan dan juga kesaksian lagi. Kita akan cermati bersama bagaimana hasilnya, Bella, karena ini masih berlangsung sudah hampir 1 jam lebih, dan kita akan tunggu sebenarnya bagaimana statement polisi terkait dengan hal ini. Bella, kembali di studio. Baik, memang statement hasil dari pemeriksaan hari ini akan sangat ditunggu sekali, baik bagi semua masyarakat yang mencermati kasus ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Ian Faris, langsung dari Barreskrim Jakarta. Selamat bertugas kembali.